Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik semuanya. Jumpa lagi di kelas daring ataupun kelas online di mata kuliah saya, seminar manajemen sumber daya manusia. Baik, malam ini ataupun pada kesempatan ini topik pembahasan kita yaitu terkait dengan bagaimana kita melakukan ataupun menyusun di bab 3. Minggu yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan bab 2. Sekarang kita akan melanjutkan berkaitan dengan bab 3-nya. Sebelum saya masuk ke bab 3, kita ingin mereview dulu berkaitan apa sih yang sudah kita pelajari ataupun apa yang sudah kita bahas di bab 2. Baik, di pembahasan bab 2, di sana kita sudah memberikan satu gambaran bagaimana kita mendeskripsikan sebuah teori dan kemudian kita mencari teori-teori dari pendapat ahli dan kemudian kita memberikan kajian-kajiannya, kemudian kita membuat kerangka berpikir dan yang terakhir kita membuat hipotesis. Itu yang ada di dalam bab 2. Mungkin teman-teman semuanya sudah membuat tugas-tugas dari saya terkait dengan bab 2 ini. Nanti untuk bab 2 kalau yang memang sudah selesai, nanti Anda silahkan kirimkan tugas-tugas itu melalui email, dan kemudian nanti untuk koreksinya nanti biar sekalian pada saat nanti bab 3 juga sudah diselesaikan untuk tugasnya ya. Jadi kalau bisa nanti aja sekalian biar dengan bab 3-nya. Oke, yang paling penting bagi saya adalah yang di bab 1 itu. Kalau bab 2 kaitannya dengan kutipan teori dan dengan kerangka berpikir, saya rasa teman-teman sudah memiliki jurnal-jurnal dan kajian-kajian ataupun referensi yang sudah sesuai terkait dengan rencana judul dari penelitian Anda. Oke, kita akan masuk di bab 3. Apa saja sih yang akan kita bahas di bab 3 ini? Yang pertama, kita nanti akan menetapkan subjek, objek, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Ini erat kaitannya dengan masalah bagaimana, siapa, di mana. Ini kaitannya dengan subjek dan objek. Baik, kita lanjut ke materinya. Apa saja yang akan kita bahas di dalam bab 3 ini? Bab 3 ini berbicara masalah metodologi penelitian. Pembahasannya yang akan kita bahas di dalam metodologi penelitian ini: 1. Gambaran umum tempat penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, dan kemudian teknik pengumpulan data. Pada kesempatan ini saya hanya akan membahas sampai dengan teknik pengumpulan datanya saja. Nanti di pertemuan yang akan datang, pertemuan ke-7, nanti kita akan membahas berkaitan dengan teknik analisa datanya. Di dalam teknik analisa data ini nanti ada deskripsi data, pengujian persyaratan analisis. Di dalam pengujian persyaratan analisis ini ada uji asumsi klasik, uji normalitas data, uji autokorelasi, multikolonialitas, uji heteroskedasitas, kemudian ada uji validitas dan reliabilitas, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji regresi linear berganda, dan terakhir adalah hipotesis statistiknya seperti apa. Ini nanti kita akan bahasnya di minggu depan di pertemuan ke-7. Jadi pertemuan ke-6 ini kita hanya membahas sampai teknik pengumpulan data saja, sampai di sini ya. Jadi apa saja sih yang harus kita pahami di dalamnya? Oke, kita akan bahas satu-satu, poin per poin, supaya teman-teman juga paham terkait dengan apa saja yang ada di bab 3 terkait dengan metodologi penelitian ini. Cuma nanti akan saya selingi dengan beberapa materi. Materi ini kaitannya dengan materi di metodologi penelitiannya seperti apa. Bagi yang sudah pernah mengikuti mata kuliah saya berkaitan dengan metodologi penelitian, mungkin sudah tidak asing lagi ya.
bagaimana cara teknik ataupun cara menentukan populasi, dan kemudian bagaimana menentukan jumlah sampel. Nanti sedikit saya masuk ke metodologi penelitiannya ataupun di medlitnya. Baik, kita bahas satu-satu terkait dengan isi yang ada di dalam bab 3 ini. Yang pertama adalah gambaran umum tempat penelitian. Di sini ada kata-kata maksimum 2 halaman. Jadi diisi di dalam penelitian Anda terkait dengan gambaran umum tempat penelitian ini tidak usah banyak-banyak, maksimum 2 halaman. Tidak perlu sampai 5 halaman, 6 halaman, apalagi ada 10 halaman. Itu akan mubazir, sia-sia itu kertasnya. Jadi kita batasi di sini untuk gambaran umum penelitian ini ataupun objek penelitiannya maksimum hanya 2 halaman saja. Apa saja isinya? Di sini peneliti menjelaskan sejarah singkat objek penelitian maksimum 2 halaman yang berisi yang pertama latar belakang berdirinya perusahaan. Anda ceritakan bagaimana perusahaan itu berdiri, di mana lokasinya, kemudian badan hukum pendirian perusahaan. Pastikan perusahaan tersebut ada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Saya yakin perusahaan besar ataupun kecil pasti ada visi, misi, dan tujuan perusahaannya. Seperti apa nanti dituliskan di sana. Kemudian di sana ada struktur organisasi, siapa saja direksinya, kemudian karyawannya ada berapa. Ini dijelaskan di sini. Ini di dalam struktur organisasi. Kemudian bidang usaha perusahaannya itu apa saja, bergerak di bidang apa. Kemudian jumlah karyawan, perkembangan dan pertumbuhan usaha perusahaan. Udah sampai di situ saja. Dibuat dalam halaman, hanya 2 halaman saja, tidak usah terlalu banyak. Oke, ini paham ya terkait dengan gambaran umum tempat penelitian. Kita batasi maksimum 2 halaman. Kemudian yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Peneliti menjelaskan tempat dan lokasi dilakukan penelitian tersebut. Ini kaitannya dengan objek penelitian. Waktu yang digunakan selama penelitian. Dan yang terakhir adalah buat tabel jadwal waktu penelitiannya. Sebelum saya masuk ke sini, saya akan memberikan contoh terkait dengan contoh bagaimana sih kita menyusun sebuah penelitian itu di latar belakang ya. Di latar belakang. Oke, di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan tadi yang pertama gambaran umum tempat penelitian. Ini kita masih menggunakan contoh kasus yang sama seperti kayak di bab 1, bab 2, bab 3 sampai nanti di bab 5-nya seperti apa, supaya nanti memudahkan ke teman-teman juga pada saat nanti melihat bagaimana prosesnya dari awal sampai dengan akhir. Jadi kita ngambil satu kasus yang sama dari bab 1 sampai dengan bab 5. Ini gambaran umum tempat penelitian. Kita sedang bersama ini berdiri sekian. Ini adalah usaha ataupun produk yang dijualnya. Kemudian siapa saja pemegang sahamnya ataupun pendirinya di dalam perusahaan tersebut nanti dijelaskan di sini. Jadi seperti ini ya. Jadi bukan yang dijelaskannya itu bukan job desk. Jadi job desk tidak perlu dimasukkan di sini. Kalaupun nanti ada struktur organisasi, nanti struktur organisasi itu hanya dilampirkan saja sifatnya, supaya nanti ada gambaran, oh struktur organisasi di objek penelitian itu seperti ini. Itu sifatnya dilampirkan, tidak perlu dimasukkan di dalam bab 3-nya ini, tetapi cukup dilampirkan saja nantinya. Kemudian di sini ada visi perusahaan, kemudian misi perusahaannya apa, tujuan perusahaannya seperti apa. Nah, di sini yang tadi saya bilang, ada yang namanya struktur organisasi. Struktur organisasinya Anda jelaskan saja seperti ini, tidak perlu Anda jelaskan untuk yang kaitannya dengan job desk ya, kaitannya dengan job description ataupun tugas dan tanggung jawab itu Anda sebutkan di sini, tidak perlu. Dan ini sifatnya cukup dilampirkan saja seperti ini. Struktur organisasi merupakan bla-bla-bla sampai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Ini terlampir saja untuk struktur organisasinya ya. Jadi tidak perlu Anda berikan mau tugas wewenangnya apa, tanggung jawabnya apa, itu tidak perlu. Gambarnya dilampirkan pada lampiran. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Ini di sini dijelaskan. Tadi di materi juga sudah disampaikan bahwasanya di sini
Peneliti menjelaskan tempat dan lokasi dilakukan penelitian tersebut, waktu yang digunakan selama penelitian, buat tabel jadwal waktu penelitian. Di sini kita dalam contoh tempat dan waktu penelitian. Peneliti mengadakan penelitian pada karyawan yang bekerja di PT Senama menurut jadwal yang sudah ditentukan oleh kampus. Kemudian tempat penelitiannya, peneliti mengambil tempat penelitian di PT Sendang Bersama, ini ya, di mana lokasinya sebutkan dengan jelas, sebutkan dengan pasti lokasi. Kalau memang misalkan contoh di Serang, kalau misalnya di Cilegon, Tangerang, Blaraja dan lain sebagainya, ya. Alamatnya juga harus jelas di sini tempat penelitiannya. Kemudian waktu penelitian. Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis untuk mendapatkan data penelitian adalah 4 bulan sesuai jadwal dari kampus, terhitung mulai tanggal bla 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 sekian sampai dengan sekian. Kemudian dibuat setelah Anda jelaskan seperti ini, buat deskripsinya, lalu Anda buat tabelnya ataupun schedule-nya, ya, schedule-nya ataupun jadwalnya dengan cara membuat tabel seperti ini. Ini kan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan bulan keempatnya. Nanti dibuat satu lagi tabel ini untuk bulan yang keempat. Jadi bulan yang pertama, bulan Mei, misalkan ini contoh saja ya. Ini Mei misalkan 2020. Ini contoh saja Mei, Juni, Juli. Ini bulan Mei, Juni 2020. Kemudian Juli 2020. Nanti Anda di sini tinggal ininya saja, tinggal menyesuaikan waktunya, kapan Anda mulainya. Nah, di sini bentuk kolomnya seperti ini. Ini menunjukkan 1, 2, 3, 4 ini. Angka-angka yang di sini menunjukkan minggu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat di bulan Mei. Kemudian yang bulan Juni di sini menunjukkan minggu pertama di bulan Juni, minggu kedua di bulan Juni, dan seterusnya sampai bulan Juli. Agustus sampai 4 bulan kan ceritanya. Nah, kemudian setelah itu Anda tentukan di sini, misalkan di awal bulan Mei 2020, minggu pertama ini Anda baru mengajukan judul dan meminta persetujuan judul. Jadi nanti Anda arsir di sini. Cara arsirnya gampang, kalau udah bentuk kotak seperti ini, Anda buat arsir di sini. Setelah Anda blok, misalkan di sini ya, salah satunya klik, kemudian Anda pilih desain di sini, kemudian Anda shading aja di sini. Nah, udah seperti itu. Berarti pada waktu di minggu pertama ini Anda mengajukan dan meminta persetujuan judul untuk penelitian. Kemudian misalkan mulai penyusunan proposal, misalkan mulai penyusunan proposal di minggu kedua dan ketiga sampai keempat di bulan Mei ini. Anda langsung arsir lagi, ya. Kalau ini tentatif lah, warnanya bebas, nggak perlu, ini hanya contoh saja. Anda mau pakai warna-warni terserah, karena nanti yang penting kita tahu bahwasanya minggu ini schedule Anda melakukan ini, minggu ini Anda melakukan ini, minggu ini Anda melakukan ini. Ini harus diarsir sampai dengan batas, sampai di sini, sampai dengan Anda melakukan pengujian sidang sampai penggadaan laporan skripsi. Ini yang harus Anda buat nantinya, ya, terkait dengan schedule ataupun dengan tempat dan waktu penelitian dan juga jadwal. Selanjutnya di sini kita bicara masalah metode penelitian. Ada beberapa macam metode penelitian yang nanti kita angkat sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan Anda dan juga sesuai dengan keperluannya. Jenis-jenis penelitian itu banyak sekali. Di sini saya mencoba memberikan gambaran saja terkait dengan metode penelitian. Ada beberapa metode penelitian. Yang pertama yang biasa digunakan adalah metode survei. Ada metode eksperimen, ada metode evaluasi, ada metode research and development, kemudian ada metode metode dokumentasi. Jadi Anda menentukan pendekatan apa yang nanti akan, metode yang mana yang akan Anda gunakan, dan kemudian tentukan juga oleh Anda terkait dengan pendekatan apa yang akan Anda gunakan. Contoh di sini ada penelitian, Anda menggunakan penelitiannya misalkan metode survei, ya. Metodenya survei, menggunakan pendekatannya penelitian kuantitatif, ya.
ataupun melakukan pendekatan dengan menggunakan penelitian kuantitatif korelasional ataupun kuantitatif komparatif dan gabungan. Jadi di sini ada beberapa metode, ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian. Umumnya kalau MSDM, saya katakan pada saat melakukan penelitian itu mereka menggunakan penelitian kuantitatif korelasional karena biasanya ingin melihat hubungan ataupun bagaimana pengaruhnya ataupun besarannya pengaruh, ingin melihat sebuah hubungan, pola hubungannya seperti apa. Itu yang biasa digunakan adalah kuantitatif korelasional. Yang biasanya digunakan lagi, biasanya umumnya mereka mengatakan saya menggunakan penelitian kuantitatif, Pak. Jadi kuantitatif itu identiknya kalau mahasiswa itu umumnya dengan berbicara masalah ada angka dan hitungan menggunakan SPSS itu. Biasanya seperti itu. Mahasiswa menerjemahkan dari sebuah pendekatan dalam penelitian. Di sini saya akan memberikan gambaran apa sih penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif itu. Di sini penelitian kualitatif ya, saya bilang dulu, kita jelaskan dulu terkait dengan pendekatan penelitian ini. Ada yang namanya penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Itu penelitian kualitatif. Jadi kita lebih banyak mendeskripsikan sebuah masalah yang ada di masyarakat itu seperti apa, faktanya seperti apa, datanya seperti apa, dan kemudian kita deskripsikan, kita analisa. Kemudian lebih banyak kita membaca referensi dan literatur yang sudah ada dan disesuaikan dengan fakta yang ada, dideskripsikan semuanya itu ya. Jadi untuk hitung-hitungan itu kemungkinannya kecil ya, untuk hitung-hitungan, karena ini lebih mendeskripsikan ataupun lebih menganalisa dari sebuah fenomena ataupun dari sebuah masalah yang ada di masyarakat ataupun di tempat objek penelitian. Itu penelitian kualitatif. Sekarang kita bicara penelitian kuantitatif, metode penelitian yang bersifat sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Nah, di sini ada kata-kata matematis. Kalau kita bicara matematis berarti bicaranya angka. Di sana ada angka. Data-data yang kita gunakan pasti datanya data primer. Kalau yang tadi kualitatif itu mungkin menggunakan data sekunder. Kalau kuantitatif menggunakan data-data primer, menyebarkan kuesioner, ketemu dengan responden ngisi kuesioner, kemudian kita ambil lagi kuesioner itu dan kemudian kita masukkan di dalam Excel sheet dari data-data yang sudah kita dapatkan dari responden. Nah, data-data yang kita dapatkan dari responden itu adalah data primer, bukan data sekunder. Data sekundernya nanti kita dapatkan informasi terkait dengan mungkin gambaran umum perusahaan, SOP yang ada di sana seperti apa, itu adalah data sekundernya. Nanti data yang mana yang akan kita olah di dalam penelitian kuantitatif? Data primer itu nanti yang akan kita olah, yang akan kita gunakan sebagai alat ukur apakah ada pengaruhnya, apakah ada penghubungannya. Itu yang kita gunakan adalah data primernya. Itu ya, yang terkait dengan pendekatan penelitian. Pertanyaannya, yang menentukan metode dan pendekatan ini siapa sih? Yang menentukan metode dan pendekatan ini adalah peneliti itu sendiri. Makanya sebelum Anda melakukan penelitian, Anda susun dulu proposalnya. Kemudian setelah Anda susun proposalnya, tentukan oleh Anda metode apa yang akan Anda gunakan dalam penelitian Anda dan pendekatannya dengan cara apa. Itu yang paling penting untuk Anda pahami terkait dengan metode penelitian. Oke, kita berikan contoh di sini. Ya, kita lanjut ke materinya nanti biar sekalian. Kemudian di sini ada populasi dan sampel. Apa itu populasi dan apa itu sampel? Populasi di sini adalah peneliti menjelaskan jumlah populasi yang akan diteliti, contohnya jumlah karyawan atau pegawai ataupun masyarakat ataupun mahasiswa di dalam lingkungan kampus. Jadi seluruh
orang yang ada di dalam sebuah organisasi, di dalam sebuah lingkungan itu disebut populasi. Seluruhnya itu disebut populasi. Sekarang bagaimana kaitannya dengan laporan keuangan? Jadi seluruh laporan keuangan, misalkan Anda akan mengambil laporan keuangan dari tahun periodenya 2015 sampai dengan 2019, itu adalah populasi. Ya, populasi yang akan kita ambil dari beberapa perusahaan yang kita sudah tentukan. Ini adalah populasi. Sekarang kita bicara sampel. Sampel itu apa sih? Setelah kita menentukan populasi, lalu kita melakukan sampel ataupun melakukan teknik sampling. Yang paling penting kita di sini tentukan dulu nih, di dalam populasi ini tentukan dulu subjek kitanya itu siapa. Berarti apakah itu orang, apakah itu perusahaan? Ya, ini sudah jelas nih subjeknya. Kemudian sampelnya kita sudah tahu nih. Dengan menggunakan cara apa kita menentukan jumlah sampel itu? Tergantung dari teknik yang Anda gunakan juga dalam pengambilan sampel tersebut. Karena di dalam teknik pengambilan sampel itu ada dua metode. Ada dua metode sampling. Yang pertama adalah probability sampling dan non-probability sampling. Mungkin di dalam mata kuliah saya yang pernah saya sampaikan di semester 6, ada itu namanya probability sampling dan non-probability sampling. Ini saya akan masuk sedikit terkait dengan probability sampling dan non-probability sampling. Ya, masuk ke Madlib. Apa itu probability sampling dan apa itu non-probability sampling? Oke. Di dalam penelitian, di dalam metode penelitian yang pernah saya bahas di semester 6, itu ada teknik sampling. Teknik sampling itu ada dua. Yang pertama probability sampling. Di dalam probability sampling itu ada sampel random sampling, proportional stratify, disproportional stratify, dan kemudian cluster. Itu namanya probability sampling. Dan kemudian ada yang non-probability sampling, itu tekniknya. Kemudian di dalam non-probability sampling itu ada teknik samplingnya sistematis, kuota, aksidental, purposive, dan snowball. Ini yang namanya teknik sampling. Jadi kalau kita bicara, nanti ditanyakan, apa teknik sampling yang akan Anda gunakan? Anda katakan misalkan probability sampling dengan menggunakan tekniknya sampel ataupun random sampling, ataupun sampel diambil secara acak. Misalkan seperti itu. Biasanya kalau misalkan data-data primer, ya, data-data primer itu kalau misalkan mengambil populasinya itu adalah karyawan, biasanya menggunakan random sampling, ya, menggunakan random sampling ataupun sampel random ini. Kemudian kalau di laporan keuangan paling umum biasanya ada yang sampel jenuh ataupun sensus. Sampel jenuh itu sama sensus itu sama, ya. Biasanya yang digunakan adalah non-probability sampling. Biasanya yang digunakan adalah purposive sampling ini. Teknik sampel yang Anda gunakan adalah non-probability sampling dengan menggunakan metodenya adalah purposive sampling. Nah, ini nanti Anda membuat kriteria-kriteria dari sampel yang akan Anda ambil. Jadi tidak bisa dengan menggunakan rumus Slovin di dalam non-probability sampling ini. Jadi misalkan saya akan menggunakan sampling ini, ya, untuk yang purposive ini. Jadi di sini ditentukan dengan menggunakan kriteria-kriteria purposive ini. Kecuali kalau yang probability sampling. Kalau yang probability sampel ini ataupun random sampling ini ataupun pengambilan sampel acak, ini bisa kita gunakan dengan menggunakan, seandainya bukan sensus ataupun sampel jenuh, jadi kita gunakan dengan menggunakan rumus Slovin. Ini pembahasannya sudah, mungkin teman-teman semuanya sudah paham terkait dengan teknik-teknik sampling ini. Kalaupun memang belum paham, nanti dari apa itu probability sampling, apa itu non-probability sampling, materi nanti akan saya berikan. Ini penjelasan ada di sini, ya. Penjelasannya dan juga contoh-contohnya dari dari sampel-sampel itu. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya skip. Kalaupun butuh materinya nanti akan saya share
melalui ketua kelas. Nanti mudah-mudahan ketua kelas bisa nanti bisa di-sharing lagi ke teman-teman yang lain. Di sini sudah ada penjelasan-penjelasan dari saya terkait teknik sampling ini. Jadi tentukan dulu oleh Anda. Kemudian tadi saya katakan kalau seandainya Anda menggunakan random sampling, ini ada teknik yang biasanya digunakan untuk menentukan berapa sih jumlah sampel dari sebuah populasi. Biasanya umumnya menggunakan rumus Slovin. Ya. Dalam penggunaan rumus Slovin ini digunakan jika populasinya besar. Yang kita akan ambil populasinya banyak sekali. Kemudian kita hanya membutuhkan sampelnya beberapa orang saja. Itu dengan cara apa? Ada yang namanya dengan menggunakan rumus Slovin. Ini rumusnya, ini adalah rumus Slovin. Ya, ini adalah rumus Slovin dan kemudian di sini ada sebuah contoh kasus dalam rumus Slovin ini. Di sini kita punya 500 orang dalam sebuah populasi. Kita bisa tentukan minimal sampel yang akan diteliti. Ini Anda tentukan sendiri karena di sini N adalah jumlah populasi, ini 1 plus N dan kemudian errornya tentukan sendiri ataupun margin of error, tingkat kesalahannya seperti apa. Berapa ya maksudnya itu berapa tingkat kesalahannya. Tingkat kesalahan itu dari mulai 1% ya. Dari mulai 1%, kemudian 5%, ada 10% dan maksimum 15%. Nih ya, catatan nih. 1% untuk margin error ataupun tingkat kesalahan itu mungkin sering dengar ya kalau dalam pilkada ataupun dalam pilpres kayak kemarin melakukan sampel ataupun melakukan real count dengan margin error 1%. 5%, 10%, 15%. Itu tingkat kesalahannya ya. Tingkat kesalahannya sebesar 1% atau 5%. Di sini kita ambil contoh. Nanti kita akan memberikan sebuah contoh. Terkait contoh yang akan kita ambil di sini, kita mempunyai sebuah populasi sebanyak 500 orang. Kemudian kita bisa tentukan untuk margin errornya adalah 5%. Ini nanti Anda bisa rubah berapa margin error Anda, 1%, 5%, 10%, atau 15%, terserah. Ini rumus yang digunakan, N ini adalah total populasinya, 1 ditambah N dikali error margin errornya, ya, pangkat 2. Contoh kasusnya, N-nya 500, dibagi 1 ditambah 500 dikali margin error 5%. Jadi cara ininya, penyelesaiannya seperti ini. Sama dengan di dalam ini aja kita menggunakan, kenapa saya masukkan ke Excel sheet supaya nanti Anda juga bisa melihat contohnya. Sama dengan di sini 500 sama dengan 500 dibagi ya, dibagi buka kurung 1 ditambah ini buka kurung lagi 500, N-nya itu kan menunjukkan N-nya dikali bintang ya. Kemudian dikali 5%. Karena margin errornya di sana kita tetapkan 5%. Jadi 0,05. Di sana rumusnya kuadrat ya. 0,05 pangkat 2. Oke. Kemudian kita tutup kurung ya, kita tutup kurung. Ini sudah selesai tuh, kita enter hasilnya. Oke, kok error. 501 dibagi plus kali, oh ini harusnya koma itu ya, hasilnya 22,2. Jadi di sini 5% ini nanti Anda masukkan koma saja ya, di sini nih ketahuan nih, kelihatan tuh 0,05 pangkat 2. Jadi totalnya di sini karena ini masih bentuknya desimal, kita inikan saja, kita kurangi nanti di sini
sama dengan yang di sini. Totalnya itu 222 sampel yang akan kita ambil di dalam sebuah populasi yang sebanyak 500 orang ini. Jadi ini kalau kita menggunakan rumus Lovin, cara penyelesaiannya seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih cara menentukan. Ini adalah populasinya sebanyak 500 orang. Kemudian kita menentukan berapa banyak sampel yang akan kita ambil dengan menggunakan rumus Lovin. Jadi kita gunakan rumus Lovin, ini rumusnya, dan kemudian ini contoh kasusnya, dan penyelesaiannya tadi sudah kita jelaskan. Totalnya sebanyak 222 orang. Jelas ya? Lanjutkan lagi kita lihat ke contoh kasusnya. Setelah kita melakukan proses jadwal waktu penelitian sampai di sini, kita menentukan metode penelitiannya. Tadi kan kita jelaskan di sini. Kita menentukan metode penelitiannya di sini ya. Metode penelitiannya seperti apa? Apa yang akan digunakan dan bagaimana pendekatan penelitiannya? Oke, kita lihat di contoh kasusnya di sini. Metode penelitian, jenis metode penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data, maka penelitian ini dalam menggunakan pendekatan metode survei. Ya, berarti ini metode yang digunakan oleh peneliti ini adalah metode survei. Dengan cara apa metode survei? Metode survei ini adalah kegiatan pengumpulan data mengenai fakta-fakta yang merupakan pendukung terhadap penelitian yang dimaksud untuk mengetahui status, gejala, dan lain sebagainya. Ini dibantu dengan menggunakan kuesioner sebagai alat ukurnya untuk mendapatkan informasi terkait dengan informasi langsung dari responden ya. Sebagai alat ukurnya adalah kuesioner ini. Kemudian ini pada penelitian merupakan penelitian kuantitatif ya. Jadi penelitian ini menggunakan tekniknya ataupun pendekatannya penelitian kuantitatif. Penelitian ini menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Boleh nggak menggunakan penelitian kuantitatif? Ya boleh saja. Ada di sini penelitian kuantitatif koresional, boleh sih nggak? Boleh saja gitu ya. Tergantung Anda menentukan pendekatannya dengan menggunakan pendekatan apa. Itu jelas ya di sana. Kemudian di sini kita tentukan juga populasi dan sampel. Tadi sudah kita ketahui apa itu populasi, apa itu sampel, dan kita juga sudah tahu cara penghitungan dalam menentukan jumlah dari sebuah sampel. Ini menurut Sugiono dan lain sebagainya. Ini nanti ini di footnote ya, harusnya ini nggak boleh nih di sini nih. Menurut Sugiono bla 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 dan lain sebagainya. Ini ya, ini harusnya ada di footnote ini. Oke. Kemudian setelah itu ini ada footnote-nya ya. Ini menurut Sugiono 2014. Karena kalau di sini populasinya 40, kemudian dari 40 orang yang ada di dalam perusahaan tersebut ataupun sebagai ada jumlah populasinya ada 40, dan dari 40 itu dijadikan sampel. Di sini dia menggunakan teknik samplingnya adalah teknik menggunakan sampel jenuh ataupun sensus. Artinya seluruh populasi dijadikan sampel. Jadi bukan random sampling kalau di sini. Ya, di sini sudah jelas nih. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh, di mana seluruh anggota populasi sebagai sampel. Itu ya, boleh nggak? Boleh saja. Itu Anda tentukan dalam penentuan teknik sampelnya seperti apa. Ini Anda yang menentukan sendiri. Masa kalau 40 Anda menggunakan rumus Lovin, nanti berapa orang yang akan diambil sampel? Mungkin hanya 10 orang, itu tidak mewakili. Berapa minimalnya untuk sampel? Minimal untuk sampel itu minimalnya 30 orang. Bagaimana kaitannya dengan keuangan? Keuangan minimalnya 30 sampel juga sama. Karena apa? Supaya dapat mendapatkan data yang lebih akurat. Ya, jadi ada batasan minimum yang harus dipenuhi dalam menentukan jumlah sampel. Pertanyaannya, Pak, kalau misalnya ada populasinya 100, saya mau ambil semuanya, boleh atau tidak? Silahkan saja, itu jauh lebih baik. Jadi Anda gunakan sampel jenuh ataupun sensus, itu jauh lebih baik dalam sebuah penelitian. Karena apa? Jadi margin errornya 0. Ya, jadi tidak ada tingkat kesalahan karena seluruhnya kita ambil sebagai sampel.
Jadi datanya akan akurat sekali. Pada saat kita melakukan menyebarkan kuesioner dan kita mendapatkan informasi yang sangat akurat dari seluruh populasinya. Jadi tidak ada yang terwakili, semuanya jadi sampel, jadi enak, ya. Kemudian di sini kita tentukan juga teknik pengumpulan datanya. Di sini ada data primer, kemudian ada data sekunder. Ya, apa itu data primer? Data sekunder itu apa? Kalau data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan, seperti hasil wawancara, hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Jadi ada wawancara. Kalau wawancara yang akan Anda gunakan untuk mendapatkan informasi ini sebagai alat ukur, pastikan Anda siapkan dulu apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan, yang akan diajukan kepada responden. Jangan sampai nanti antara responden yang satu, kalau kita mau melaksanakan teknik wawancara dalam mendapatkan informasi itu, jangan sampai antara responden satu dengan responden yang lainnya berbeda-beda. Itu tidak boleh, harus sama pertanyaannya. Jadi kita susun dulu secara sistematis pertanyaannya apa kira-kira yang akan ditanyakan terkait dengan variabel-variabel ataupun rencana judul yang akan Anda angkat dalam penelitian Anda. Jadi itu dulu yang harus Anda pastikan supaya nanti terstruktur semua wawancara itu. Jadi tidak lagi nanti pada saat Anda wawancara, apa yang mau ditanyakan, apa dan apa, itu nanti malah membingungkan bagi responden sendiri, dan Anda pun tidak akan mendapatkan informasi yang sesuai, ataupun yang Anda inginkan itu tidak akan pernah didapatkan informasi itu. Ya, ini dalam data primer. Kemudian data sekunder. Data sekunder ini, data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan yang telah tersusun dalam arsip. Biasanya kayak dokumen, prosedur itu ya, ataupun sistem-sistem yang ada di dalam organisasi itu, seperti apa manajemen sistemnya, manajemen filingnya, dokumen seperti apa. Itu kita, kalau misalkan kita mau minta, itu yang dinamakan dengan data sekunder, itu ya. Kayak laporan keuangan itu juga merupakan data sekunder. Kenapa? Kita datang ke sana meminta dikasih itu laporan data sekunder, gitu ya. Kemudian di sini ada metode pengumpulan data juga. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan, penelitian lapangan. Dengan cara apa kita melakukan di sana? Satu, observasi. Apa sih observasi? Berarti kita melakukan pengamatan. Pengamatan secara langsung di tempat penelitian, ya. Tuh. Kemudian ada wawancara, ada dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa foto, ataupun Anda melihat dokumen-dokumen yang ada di sana sebagai bukti bahwasanya Anda melakukan dan kemudian lihat dari arsip melakukan proses dalam dalam penelitian lapangan Anda. Kemudian ada kuesioner yang Anda buat juga ini ya. Kuesioner sudah pasti nih, karena kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer ya. Jadi berapa lama sih Anda harus memberikan kuesioner kepada responden? Ini pertanyaannya nih. Ada pertanyaan juga nih. Berapa lama untuk menyebarkan kuesioner kepada responden? Jika kuesioner yang Anda berikan itu pertanyaannya tidak banyak, mungkin 1 ataupun 3 jam, mungkin kuesioner itu sudah bisa Anda ambil lagi dan langsung Anda bawa pulang, dan kemudian Anda buat di Excel sheet untuk dijadikan sebagai data Anda, dan itu data itu nanti yang akan Anda olah dengan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan metodologi Anda. Apakah itu dengan SPSS, Smart PLS, LISREL, ataupun EVIUS, ataupun AMOS, itu tergantung metodologi yang akan Anda gunakan. Itu ya. Kemudian Anda juga menentukan skala untuk menentukan tingkat ya, tingkat ataupun ukuran yang Anda gunakan di dalam kuesioner itu. Di sini saya sarankan ada yang seringkali di sini setuju, sangat setuju. Biasanya di sini
sedang, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau bisa, ini ya saran saya, hilangkan itu. Jadi sekarang kita bicaranya sangat baik, baik, sedang, tidak baik, sangat tidak baik ya. Jadi upayakan di sini Anda di dalam pembuatan skala Likert ini 1 sampai dengan 5 dalam membuat kuesioner ganti dengan sangat baik. Jadi bukan setuju lagi sekarang ya. Ini ganti nih setujunya tuh nanti ganti dengan yang baik. Yang baik-baik aja kita sekarang bicaranya ya. Kemudian tentukan skornya 1 sampai dengan 5. Kalau sangat baik berarti 5, sangat tidak baik berarti 1. Itu ya. Oke. Kemudian di sini kita lanjutkan setelah menentukan populasi dan sampel, kemudian peneliti juga di sini tadi sudah kita singgung. Peneliti menjelaskan ini teknik pengumpulan datanya. Peneliti menjelaskan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang pertama dari data primer, data sekunder, data tersier. Tadi kita sebutkan di sini data primer dan data sekunder. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan penjelasan variabel Y. Ya, penjelasan variabel Y ini di sini Anda harus diminta untuk memberikan definisi operasional. Peneliti menjelaskan teori-teori yang telah dibuat pada bab 2 diambil dari sintesis yang dilengkapi dengan dimensi dan indikator. Waktu di bab 2 saya sudah jelaskan bahwasanya pastikan teori-teori harus ada sintesis dan kemudian ada dimensi dan juga indikator. Ini saya bahas lagi nih di sini. Ya, di sini pada bab 2 diambil dari sintesis yang dilengkapi dengan dimensi dan indikator. Jadi kalau yang belum ada sintesis dan tidak ada dimensi ataupun indikatornya nanti ditambahkan dulu. Kemudian yang B-nya kisi-kisi instrumennya, kisi-kisi instrumen variabelnya seperti apa. Kemudian yang ketiganya ada uji validitas dan reliabilitas jika ada. Ini uji coba ya. Uji coba validitas dan reliabilitas. Jika Anda tidak melakukan uji coba, jadi ini tidak usah dimasukkan. Ini ya yang poin C dan D. Jika Anda tidak melakukan uji coba, poin ini tidak usah Anda masukkan. Seandainya Anda melakukan uji coba, baru Anda jelaskan di sana. Dari 200, tadi contoh kasusnya itu 200 dari populasinya 500, kemudian sampelnya kita dapatkan berdasarkan rumus Lovin dengan tingkat margin errornya 5%, kita dapatkan 222 orang. Dari 223 orang ini kita lakukan uji coba validitas, reliabilitas dan uji coba instrumen. Di sana yang kita uji coba apakah semuanya? Tidak semuanya. Kalau yang namanya uji coba itu cukup mungkin hanya 50 orang saja ataukah 20, 30. Jadi tidak semuanya. Kalau semuanya itu bukan namanya uji coba. Ya. Di sini jika Anda melakukan uji coba, kalau tidak nggak usah dimasukkan di dalam teknik pengambilan data ini. Ya, ini hanya opsional saja. Jadi kalau melakukan sebutkan ataupun Anda jelaskan di sini, kalau tidak jangan. Oke, saya memberikan contoh untuk yang instrumen komitmen organisasi. Ya, instrumennya seperti apa? Di sini Anda menjelaskan definisi konseptual dari variabel-variabel itu. Setiap variabel, ya. Variabel Y dulu, kita awali dari variabel Y. Kemudian setelah variabel Y baru X1 dan kemudian X2. Ini variabel dependen adalah sejumlah, ini variabel dependen adalah variabel terikat, berarti kita bicara variabel Y. Menurut Meyer, komitmen organisasi adalah keanggotaan organisasi yang mempertahankan anggotanya dalam organisasi yang bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi. Ini menurut Meyer, ya. Kemudian definisi operasionalnya, Meyer dalam risetnya mengklasifikasikan komitmen organisasi ke dalam 3 dimensi. Nah, ini ada dimensinya. Jadi ada variabel, ada dimensi, ada indikator. Ya, dimensinya apa saja? Ada komitmen afektif, keterlibatan emosi individu terhadap organisasi, kemudian individu yang memiliki ini adalah, saya jelaskan, ini adalah dimensi. Ya, ini dimensi nih. Saya highlight, ini dimensi namanya nih. Variabelnya apa? Variabelnya ini komitmen organisasi. Ini dimensinya 1. Kemudian komitmen berkesinambungan. Ini adalah
untuk dimensinya. Sekarang kalau pertanyaannya, apa sih Pak yang namanya kalau di sini ada komitmennya, individu komitmen, memiliki komitmen. Ini komitmen juga nih. Komitmen afektif. Oke. Keterlibatan emosi individu terhadap organisasi ini sebetulnya ini nih yang namanya indikator. Bisa dikatakan ini sebagai indikator. Kalau ini yang dinamakan dengan dimensi indikatornya ini. Ya, ini namanya indikator nih. Supaya Anda paham. Karena seringkali ditanya, apa itu variabel? Variabel misalkan contohnya adalah komitmen organisasi ini yang dinamakan dengan variabel. Sekarang dimensinya apa? Dimensinya adalah komitmen afektif, ya, komitmen berkesinambungan. Tuh, yang satunya lagi apa nih? Di afektif komitmen, normatif komitmen ini. Normatif komitmennya mana ini? Enggak ada nih. Enggak kemasukan ini normatif komitmennya ini. Oke, kita ambil komitmen afektif, komitmen berkesinambungan, dan normatif komitmen itu untuk komitmen organisasi. Ini yang namanya definisi operasional. Definisi operasional ini didapatkannya dari mana? Ini kita dapatkan dari bab 2. Di dalam bab 2 itu nanti Anda ambil dari sintesis boleh, dari teori boleh, kemudian pastikan teori yang Anda ambil dijelaskan juga terkait dengan masalah dimensinya apa saja, dan kemudian indikatornya dari si pendapat ahli itu apa saja. Jadi tidak boleh nanti misalkan di sini begini. Misalkan di sini di definisi konseptualnya ini menurut si A. Definisi konseptualnya ini menurut si A. Kemudian definisi operasionalnya di sini menurut si B. Boleh atau tidak? Saya katakan itu tidak boleh. Ya. Jadi itu tidak konsisten. Itu namanya inkonsisten. Jadi tidak konsisten nantinya, ya. Ataupun tidak sesuai antara definisi konseptualnya dengan definisi operasionalnya. Jadi kalau Anda mau ambil yang definisi konseptualnya dari si A, menurut si A, dan kemudian di sini juga definisi operasionalnya menurut si A juga, tidak boleh yang lain. Dan pastikan harus ada dimensi dan indikator. Ini sudah saya wanti-wanti dan sudah saya jelaskan di bab 2 waktu kemarin, pada pertemuan minggu lalu. Setelah itu kita membuat kisi-kisi instrumennya. Kisi-kisi instrumen itu bagaimana sih? Jadi ini berdasarkan definisi operasional yang ada di atas, yang berdasarkan definisi operasional yang ada di sini, kita masukkan ke dalam sebuah kisi-kisi instrumen untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah untuk memberikan ruang lingkup, ya, mempersempit ruang lingkup lagi dari sebuah instrumen. Bagaimana kita ingin mengukurnya jauh lebih spesifik lagi nantinya. Jadi di sini kita buat tabel seperti ini. Yang pertama nomor, definisi, indikator, nomor butir, pertanyaan, nomor butir pertanyaan, jumlahnya ada berapa, instrumen, dan skala pengukurannya. Oke, saya ini kan berikan gambarannya definisinya. Definisinya menurut Meyer, ataupun Anda masukkan ini menurut Meyer boleh, ataupun Anda mau membuat dulu seperti ini komitmen organisasi dan kemudian Anda simpan ini di bawahnya seperti ini. Ini boleh tidak? Boleh seperti ini, ya. Jadi nanti ada di bawahnya ataupun mau di atasnya itu boleh saja. Ya, ini definisi, ini teori nih, teori dari si Meyer. Kemudian ini adalah indikatornya, ya. Indikatornya adalah ini yang akan diukur oleh kita. Yang pertama adalah komitmen afektif dan komitmen berkesinambungan dan komitmen normatif. Kemudian nomor butir, ini nomor butir ini pertanyaan. Nanti Anda disuruh membuat kuesioner. Kuesioner kaitannya dengan afektif, komitmen afektif itu apa saja? Itu pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 3 bicaranya berkaitan dengan komitmen afektif. Ada berapa jumlahnya? Ada 3 pertanyaan. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini
pertanyaannya berkaitan dengan komitmen afektif. Nanti kita akan memberikan contoh untuk kuesionernya ya. Coba kita lihat pertanyaan untuk kuesionernya. Kita lihat dulu pertanyaan untuk kuesionernya ada nggak nih, seperti apa. Nanti harusnya ada ya. Bentar. Seminar MSDM, contoh skripsi. Oh, ada nih. Kita lihat kuesionernya ya. Kita sesuaikan dengan kuesionernya. Kita lanjutkan sambil nunggu di sini. Oke, sambil menunggu itu loading, kita lanjutkan. Oh, udah langsung dibuka. Ini kuesioner yang harus Anda buat juga ya. Pada saat nanti Anda sudah selesai bab 3, pastikan Anda juga sudah menyiapkan kuesionernya. Itu jelas ya. Jadi nanti minggu ini Anda fokus di bab 2 juga, masih fokus di bab 2. Minggu depannya Anda sudah fokus di bab 3 ya. Setelah bab 3 saya bahas semuanya, nanti Anda fokus di bab 3. Minggu ini tugasnya masih tetap bab 2. Anda fokus di bab 2 dulu ya. Minggu depan baru kita bab 3. Di sini ini adalah kuesioner. Ini kuesionernya pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi di PT Senama Serang. Ini contoh kuesionernya. Kemudian pastikan di dalam isi kuesioner itu bukan pertanyaan, tetapi lebih kepada buat semuanya dalam bentuk pernyataan. Jadi tidak ada yang namanya pertanyaan di dalam sebuah kuesioner. Adanya hanya pernyataan untuk membuat sebuah penegasan. Ya, penegasan itu dinyatakan dalam sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Ingat itu ya. Ini affective commitment. Nah, ini kita lihat di sininya. Pertanyaan di sini kisi-kisi instrumennya bicaranya nomor 1 sampai dengan nomor 3 di butir pertanyaan ini bicaranya masalah affective commitment ataupun komitmen afektif. Coba kita lihat di pertanyaannya. Ini bicaranya affective commitment ataupun komitmen afektif. Nomor 1 sampai dengan nomor 3. Saya akan merasa sangat berbahagia menghabiskan sisa karir saya di perusahaan ini. Saya merasa masalah yang terjadi di perusahaan menjadi permasalahan saya juga. Saya merasa menjadi bagian keluarga pada perusahaan ini. Ini adalah pertanyaan ataupun pernyataan yang dibuat oleh Anda terkait dengan indikatornya. Jadi ini ada saling keterkaitannya. Jangan sampai nanti di sini Anda berbicaranya komitmen afektif, ternyata di kuesioner ini Anda tidak berbicara masalah komitmen afektif. Ini ya, jadi catatan buat Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah continuous commitment. Ada continuous commitment. Apa itu continuous commitment? Nanti Anda sudah lihat di bab 2 kaitannya dengan apa itu continuous commitment. Berarti komitmen berkelanjutan. Di sana Anda sudah tahu penjelasannya, ada di dalam sebuah teori. Nanti Anda jelaskan, nanti Anda buat pertanyaannya juga seperti ini. Coba kita lihat. Ini kita lihat contohnya supaya Anda paham. Ini seandainya Anda menggunakan data primer. Kalau data sekunder tidak ada. Misalnya mahasiswa MKP melihat ini, kok MSDM harus ada seperti ini ya, di MKP enggak ada. Ya memang beda. MKP lebih condong dia menggunakannya bukan data primer tetapi data sekunder, data laporan keuangan yang dicari oleh mereka, oleh mahasiswa MKP itu. Ya, jadi bukan menyebarkan kuesioner, tetapi mereka data sekunder. Kalau data primer ya Anda harus menyebarkan kuesioner. Kita lanjut di continuous commitment. Komitmen berkesinambungan. Ini nomor 4 sampai dengan 6. Ini bicaranya komitmen berkesinambungan. Kita lihat di kuesionernya. Continuous commitment. Saya sudah meninggalkan perusahaan ini karena takut tidak mendapatkan kesempatan kerja di tempat lain. Ini komitmen berkesinambungannya. Ini bicaranya semuanya. Normatif komitmen ini 7 sampai dengan 9. Jadi dibatas sampai di sini. Nanti halaman selanjutnya adalah untuk pernyataan ataupun pernyataan kuesioner untuk variabel yang X1, kemudian variabel X2-nya juga lagi dibuat seperti ini. Itu ya, ini contohnya. Contohnya ini sudah pernah saya share juga ke teman-teman terkait dengan ini semuanya. Jadi tolong nanti
pahami dan pelajari oleh Anda terkait dengan kisi-kisi instrumennya seperti apa. Kemudian nanti Anda tentukan dimensinya dari teori yang ada, kemudian ataupun indikatornya yang digunakan untuk mengukur dalam penelitian Anda untuk di kuesioner. Jadi harus ada keselarasan, ya. Jangan sampai di kisi-kisi instrumennya di sini bicaranya ini, tetapi di kuesionernya berbicaranya lain. Itu yang tidak boleh. Harus sesuai. Jadi nanti Anda bila mana sudah menyelesaikan bab 1, bab 2, bab 3, sebelum ke bab 4, pastikan Anda sudah menyusun dulu yang namanya kuesioner ini. Ya, karena untuk melanjutkan ke bab 4, Anda harus sudah ada ini. Sudah ada kuesioner yang harus disebarkan ke responden untuk nantinya diambil datanya, dan data itulah nantinya akan diolah. Hasil dari pengolahan data itu nanti akan dianalisa dan ataupun dideskripsikan di bab 4. Itu ya. Jelas sampai di sini ya terkait dengan teknik pengumpulan datanya terkait dengan penjelasan variabel Y. Ini variabel Y sampai dengan X1, X2, kalau memang ada X3 dan lain sebagainya sampai seterusnya, itu sama. Dijelaskan dulu penjelasan variabel Y, penjelasan variabel X1, penjelasan variabel X2-nya seperti apa. Ini ada yang namanya definisi operasionalnya, ada kisi-kisi instrumen variabelnya. Jika memang ada uji cobanya, silahkan. Tetapi kalau tidak ada, tidak usah dimasukkan. Itu jelas ya. Ini opsional saja. Ini pilihan. Oke. Sampai di sini penjelasan dari saya terkait dengan penyusunan bab 3. Nanti untuk minggu depannya nanti kita akan bicara masalah ini. Teknik analisa data berkaitan dengan deskripsi data. Ini masih di bab 3 ya. Masih di bab 3, nanti kita akan bicara teknik analisa data, deskripsi data, pengujian persatuan analisis, bagaimana sih menggunakan uji asumsi klasik, normalisasi data, autokorelasi, dan lain sebagainya sampai ke bawah. Itu sampai hipotesis statistik. Ini masih bab 3 terusannya, lanjutannya ya. Kita akan bahas ini minggu depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan penyusunan di bab 3 ini. Mudah-mudahan Anda bisa paham dan bisa mengerti dan bisa menyelesaikan dengan cepat terkait dengan penelitian Anda ataupun skripsi Anda. Mudah-mudahan tahun ini Anda jauh lebih sempurna dan lebih cepat dalam menyusun skripsi. Semoga Anda menjadi sarjana yang terbaik dari yang ada saat ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.